Cordoba, kota kenangan kejayaan Islam pada tahun 781 yang dimulai sejak 711 hingga 1492 Masehi. Sejak runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia pada tahun 1031 Masehi, umat Muslim yang ada di Andalusia mulai terpecah belah dan membentuk 33 kerajaan-kerajaan kecil yang disebut taifah. Taifah Muslim ini adalah wilayah berdaulat dan memiliki otonomi masing-masing, sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu taifah Muslim berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Hal ini terjadi akibat perselisihan, pertentangan dan perebutan kekuasaan yang terjadi dalam wilayah internal antara kerajaan-kerajaan Muslim tersebut. Ditambah lagi dengan semangat rekonquista yang dimiliki kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, sampai akhirnya sekitar tahun 1238 Masehi hanya tersisa satu kerajaan Islam saja di benua biru ini, yakni sebuah kerajaan kecil yang terletak di ujung selatan tanah Andalusia. Kerajaan kecil itu bernama Kerajaan Granada, yang merupakan benteng terakhir yang dimiliki umat Islam yang mendiami Andalusia. Selama terjadi rekonquista, satu persatu kerajaan Islam jatuh dan takluk oleh kekuasaan kerajaan Kristen yang melakukan penyerangan dari utara. Penyerangan ini dimulai dari tahun 1031 Masehi sejak runtuhnya Daulah Umayyah II dan terus berlanjut hingga tahun 1200 Masehi. Kota-kota utama milik umat Muslim Andalusia seperti kota Cordoba, Sevilla, dan Toledo hari demi hari berganti. Waktu pun terus berjalan dengan sangat cepat. Hingga pada tahun 1236 Masehi, pasukan kerajaan Kristen Castile telah sampai di ujung perbatasan wilayah Granada. Namun pada saat itu, Granada berhasil menghindarkan diri dari penaklukan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Hal ini terjadi karena Sultan Granada Muhammad I bersedia bersekutu dengan Raja Fernando III dari Castile untuk merebut kota Cordoba dari tangan Bani Hud. Dan sejak saat itulah kerajaan Granada bersedia menjadi vasal kerajaan Castile. Sultan Muhammad I juga ikut membantu kerajaan Castile dalam merebut kota Sevilla dari kekuasaan Islam. Namun setelah jatuhnya kota Cordoba dan Sevilla, Sultan Muhammad I harus menyepakati perjanjian yang sangat merugikan dengan kerajaan Castile. Perjanjian tersebut berisi tentang kesediaan dan ketundukan kerajaan Granada dengan membayar upeti tahunan berupa ribuan koin emas kepada Raja Castile. Timbal baliknya, kerajaan Castile menjamin independensi kerajaan Granada dalam urusan negeri mereka dan lepas dari ancaman invasi Castile. Selain membayar upeti, faktor lain yang membantu Granada terhindar dari penaklukan adalah karena letak geografisnya. Kerajaan Granada adalah sebuah kerajaan yang terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada yang menjadi benteng alami dalam melindungi kerajaan Granada dari invasi pihak-pihak luar. Selama lebih dari 250 tahun, Granada tetap tunduk kepada Castile dengan membayar upeti yang jumlahnya sangat banyak. Walaupun Granada sudah membayar upeti dengan jumlah yang sangat besar, tetapi tetap saja wilayah kerajaan Granada dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang sangat tidak bersahabat. Kini Granada tidak lagi merasa aman dari ancaman perang dan penaklukan. Hingga akhirnya pada tahun 1469 Masehi, surat takdir tentang keruntuhan Granada pun dimulai. Raja Ferdinand II dari Aragon menikah dengan Putri Isabella dari Castile. Pernikahan ini menyatukan dua kerajaan terkuat di semenanjung Liberia. Mereka berdua merajut cita-cita yang satu, yaitu menaklukkan Granada dan menghapus jejak-jejak Islam dari benua biru untuk selama-lamanya. Tahun 1482, pertempuran antara kerajaan Kristen Castile dan Aragon melawan Emirat Granada pun dimulai. Sejak perang dimulai pada pertengahan tahun 1482 Masehi, pasukan gabungan Kristen berhasil merebut Alhama, sebuah wilayah pesisir kerajaan Granada. Sejak serangan pertama ke Alhama, perang Granada terus berlangsung hingga keruntuhan kerajaan Granada. Meskipun secara jumlah dan kekuatan kerajaan Granada kalah jauh, namun semangat juang masyarakat Muslim Granada sangatlah besar. Mereka berperang dengan penuh keberanian. Sejarawan Spanyol mengatakan, orang-orang Muslim mencurahkan seluruh jiwa raga mereka dalam peperangan. Mereka layaknya seorang pemberani dengan tekad yang kuat dalam mempertahankan negerinya dan melindungi diri mereka, istri dan anak-anak mereka.
Demikian juga masyarakat sipil Granada, mereka turut ikut serta dalam peperangan dengan gagah berani mempertahankan tanah air mereka dan mempertahankan eksistensi Islam di tanah Eropa. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada harapan dalam mempertahankan kerajaan Granada dari keruntuhannya, hal ini terjadi karena pada saat itu orang-orang Kristen sudah bersatu padu dan tidak lagi terpecah belah. Beda halnya dengan Granada yang malah menghadapi pergolakan politik. Para pemimpin Muslim dan para gubernur cenderung saling sikut, memiliki ambisi yang berbeda-beda dan berusaha saling melengser satu sama lain. Di antara mereka ada yang berperan sebagai mata-mata kerajaan Kristen dengan iming-iming imbalan kekayaan, tanah dan kekuasaan. Lebih parahnya lagi, pada tahun 1483, anak dari Sultan Granada Ali Abu Hasan yakni Muhammad mengatakan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri hingga memicu terjadi perang sipil. Raja Ferdinand yang mengetahui hal ini benar-benar memanfaatkannya untuk membuat Granada kian lemah. Ferdinand mendukung pemberontakan Sultan Muhammad Boabdil untuk melawan ayah dan anggota keluarganya. Pasukan-pasukan Kristen dikerahkan oleh Ferdinand untuk membantu berperang bersama Sultan Muhammad Boabdil dalam menghadapi ayah dan anggota keluarganya. Hingga akhirnya Sultan Muhammad Boabdil berhasil menaklukkan anggota kerajaan dan menguasai kota Granada. Sultan Muhammad Boabdil resmi menjadi penguasa baru kerajaan Granada. Namun kekuasaan Sultan Muhammad Boabdil hanya terbatas di dalam wilayah kota Granada karena pasukan Kristen kerajaan Castile dan Aragon terus menekan dan mengambil wilayah-wilayah pedesaan di sekitar kota Granada. Baru saja setelah Sultan Muhammad Boabdil menguasai Granada, dirinya mendapatkan sepucuk surat dari Raja Ferdinand untuk menyerahkan kota Granada kepada dirinya. Sang Sultan pun terkejut dengan permintaan Raja Ferdinand karena ia menyangka Raja Ferdinand akan memberikan wilayah Granada kepadanya dan membiarkannya menjadi raja di wilayah tersebut. Pada akhirnya Sultan Muhammad Boabdil sadar bahwa ia telah dimanfaatkan sebagai pion oleh Ferdinand untuk melemahkan dan mempermudah jalan pasukan Kristen dalam penaklukan kota Granada. Pada bulan April 1491, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mulai mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk melancarkan serangan umum ke jantung kekuasaan kerajaan Granada yang terletak di Istana Alhambra. Istana ini terletak di titik paling strategis kota Granada. Luas komplek Istana Alhambra sekitar 14 hektar, dikelilingi oleh benteng Alcazaba yang terkenal sangat kokoh dan memiliki pola tidak beraturan. Beberapa laporan sejarah menyebutkan bahwa sebelum melakukan penyerangan, Ferdinand dan Isabella sebenarnya sudah memerintahkan Sultan Muhammad Boabdil untuk menyerahkan Granada tanpa syarat, tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Muhammad Boabdil. Sultan Muhammad Boabdil lebih memilih untuk mempertahankan Granada dengan mengerahkan pasukannya yang tersisa untuk melawan pasukan gabungan kerajaan Kristen. Dari menara Istana Alhambra, Sultan Muhammad Boabdil melihat pasukan Kristen dalam jumlah yang sangat besar telah mengepung dan bersiap menyerang Granada. Setelah kerajaan Castile dan Aragon melakukan pengepungan terhadap kota Granada selama 8 bulan, pada akhirnya Sultan Muhammad Boabdil menyatakan menyerah dan mengajukan perjanjian damai kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Permohonan damai ini disetujui oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Perjanjian tersebut dibuat di dalam Istana Alhambra. Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Sultan Muhammad Boabdil bersama keluarganya serta kaum Muslim Granada diwajibkan untuk meninggalkan kota Granada selambat-lambatnya 2 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Demikianlah setelah 2 bulan berlalu atau tepatnya 2 Januari 1492, Sultan Muhammad Boabdil melangkah keluar dari Istana Alhambra bersama seluruh keluarganya. Dia menyerahkan kunci gerbang kota Granada dan kunci Istana Alhambra yang sudah dihuni oleh nenek moyang mereka sejak 250 tahun yang lalu. Sejarah mencatat ucapan Sultan Muhammad Boabdil ketika dirinya menyerahkan kunci tersebut kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini adalah kunci menuju surga. Tepat setelah penyerahan kunci gerbang kota dan istana, pasukan-pasukan Kristen memasuki Istana Alhambra sambil memasang bendera-bendera dan simbol-simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding istana sebagai tanda kemenangan.
Dan di menara tertinggi Istana Alhambra mereka pancapkan bendera salib agar rakyat Granada mengetahui siapa penguasa mereka sekarang. Keadaan saat itu benar-benar mencekam. Seluruh penduduk Muslim Granada tidak berani keluar dari rumah-rumah mereka dan jalan pun lenggang dari hiruk-pikuk manusia. Setelah menyerahkan kunci kota Granada dan kunci Istana Alhambra, Sultan Muhammad Boabdil pergi menuju Afrika Utara. Beberapa saat ketika baru melakukan perjalanan, rombongan Boabdil berhenti sejenak di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Porte do Spiro del Moro. Ia pun menitikkan air matanya. Dia mengamati pemandangan kota Granada dan Istana Alhambra untuk terakhir kalinya. Ibu Boabdil yang melihat keadaan itu tidak simpati kepada putranya. Bahkan dia memarahinya dengan mengatakan, "Bagus nak, engkau menangis seperti wanita, karena engkau tidak mampu mempertahankan kota Granada layaknya seorang laki-laki. Oh Andalusia, kau adalah negeri yang indah dan menawan. Hampir 800 tahun kau berada di bawah kekuasaan Islam. Dimulai pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, ketika Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkannya, hingga akhirnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 897 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Januari 1492 Masehi, semuanya berubah. Kaum Muslim kalah, mereka dipaksa murtad, yang hidup disiksa sampai tidak berdaya, hingga akhirnya mereka diusir dan pergi meninggalkan Andalusia hingga tak tersisa. Andalusia menangis, meratap dan berpamitan untuk pergi dari pangkuan umat Muslim entah berapa lama lagi.